malam atau 25 Desember. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk bersukacita, untuk bergembira dan bersorak-sorai. Pasti ada yang bertanya-tanya, bagaimana saya bisa bersukacita? Bagaimana saya bisa bergembira kalau saat ini hati saya sedang tersakiti? Bagaimana saya bisa bergembira dan bersukacita di malam Natal seperti saat ini kalau saya sedang susah, kalau saya sedang putus asa, atau kalau saya sedang membenci seseorang? Bagaimana hati dan jiwa saya ikut bergembira kalau dalam suasana seperti itu? Dan saya sangat berharap Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di tempat ini dalam suasana hati yang nyaman, hati yang tenang, dan sungguh-sungguh merasakan damai Tuhan pada malam hari ini. Dan pertanyaan berikut adalah, kegembiraan model seperti apa? Atau sukacita seperti apa yang kita dambakan, yang kita rindukan pada malam hari ini, yaitu malam kelahiran Kristus. Kegembiraan seperti apa yang Bapak Ibu saudara-saudari dambakan dan rindukan pada malam ini? Apakah kegembiraan atau sukacita ketika melihat para frater ini yang berjubah putih, lalu saya senang ada bruder juga berjubah putih, lalu menjadi bergembira? Apakah kegembiraan itu yang membuat hati dan jiwa saya menjadi sangat tenang, damai, lalu semua masalah menjadi selesai? Apakah dekorasi yang bagus? Saya tidak tahu apakah dekorasinya bagus enggak. Bapak Ibu yang bisa menilai. Ada kandang Natal di belakang saya, ada bunga-bunga ini frater yang dia sendiri. Kalau kurang-kurang rata itu frater. Apakah dekorasi ini yang membuat saya menjadi merasa tenang atau gembira? Dan ini yang saya dambakan. Atau paduan suara, ada kor yang baru, sudah beberapa lagu yang dinyanyikan. Ya, kira-kira seperti apa? Nanti Bapak Ibu bisa WA saya, atau juga bisa bercerita kemana-mana. Seperti apa suara dari para frater. Ya, kita bersuara seadanya. Apakah itu yang membuat kita bergembira? Saya mau mengatakan lebih dari sekedar itu, atau lebih daripada itu. Yang paling membuat kita bergembira dan bersukacita adalah bahwa Yesus Tuhan kita lahir dan hadir di tengah-tengah kita, di dalam kedosaan kita, di dalam penderitaan kita, di dalam kelemahan saya dan kita semua. Tuhan mau hadir dan mau tinggal dalam situasi seperti itu. Itu yang paling menggembirakan kita. Orang menemani kita di saat susah, itu sangat membuat hati kita menjadi tenang. Mungkin setiap kita mempunyai pengalamannya sendiri-sendiri. Bagaimana ketika saya sedih, ketika saya susah, ketika saya putus asa karena berbagai macam kegagalan atau ketidaksuksesan atau macam-macam persoalan dalam rumah tangga. Lalu siapakah orang yang menemani saya, yang hadir di samping saya dan membuat hati dan jiwa saya ini menjadi teduh atau menjadi tenang? Setiap kita sekali lagi pasti memiliki pengalaman seperti apa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus lahir di dalam palungan. Palungan adalah sebuah kotak yang sangat sederhana, kotor, dan terhina karena berada di kandang hewan. Tetapi palungan juga menjadi simbol kerendahan hati yang paling dalam, menjadi simbol kesederhanaan, kemiskinan yang paling dalam. Yesus dibandingkan di dalam palungan. Sebenarnya bisa saja Tuhan memilih istana yang sangat mewah untuk melahirkan putranya.
karena memang sesuai dengan statusnya sebagai Tuhan. Pantaslah kalau lahir di sebuah istana yang megah dan mewah, atau di sebuah rumah sakit yang sangat mewah dan mahal. Tuhan pasti bisa membayar. Saya lahir di rumah sakit. Banyak yang lahir di tempat-tempat yang baik. Tetapi Tuhan Yesus, Tuhan tidak memilih tempat yang baik, yang mewah. Alasan pertama yang bisa ditafsirkan adalah Tuhan ingin dekat dengan kita, dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang miskin, menderita, sakit, supaya ia bisa menjangkau, supaya ia bisa menyentuh, supaya ia bisa menjamah dan menyembuhkan mereka dan mengangkat harkat martabat mereka. Itu yang menjadi alasan utama kenapa Tuhan memilih tempat yang terhina untuk melahirkan putranya. Kalau dia lahir di istana, maka akan menjadi susah untuk mendekati orang-orang yang kecil, orang-orang yang miskin, yang berdosa seperti kita. Alasan kedua adalah saat itu orang menutup pintu hatinya. Tadi tidak ada lagi penginapan. Mestinya tadi juga mencari penginapan, tetapi semua penginapan tertutup. Artinya orang menutup pintu hatinya bagi kedatangan Sang Penyelamat kita. Sehingga Tuhan terpaksa harus lahir. Bisa jadi juga dimaksudkan demikian untuk harus lahir di tempat, di kandang, di palungan. Dan palungan sekali lagi menjadi simbol kerendahan hati yang paling dalam. Di dalam palungan, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada tempat atau ruang untuk kesombongan, untuk kemunafikan. Di dalam palungan tidak ada ruang bagi orang yang mau bermegah-megah, bagi orang yang dendam, orang yang hidup dalam kebencian. Di dalam palungan tidak ada tempat atau ruang kosong bagi mereka yang iri hati, atau bagi mereka yang menggunakan kekerasan dalam hidupnya. Di dalam palungan hanya ada ruang bagi Yesus dan bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita sudah disiapkan atau mempersiapkan diri 4 pekan masa Advent. Minggu Advent 1, 2, 3, 4. Minggu Advent 1 orang selalu mengatakan Minggu Pengharapan atau Minggu Harapan. Dan pada hari Minggu itu kita menyalakan lilin apa? Advent pertama itu kita menyalakan lilin apa? Biasanya sekarang saja, tidak apa-apa. Lilin harapan, lilin harapan. Ya, bukan apa bingung apa yang dimaksud. Ya, lilin harapan. Minggu Advent kedua yang dinyalakan adalah lilin Edi Purnomo kok lirik-lirik ya, kira-kira lilin apa? Ya, yang bagi terima dengan saya pasti sudah dengar. Lilin kedamaian, Advent kedua. Dan Advent ketiga adalah itu pasti tahu, Gaudete, yang artinya kegembiraan, lilin kegembiraan. Dan lilin terakhir pada Minggu Advent yang keempat adalah lilin cinta. Dan ini yang paling besar. Mestinya Advent itu ada 5 lilin. Dan lilin yang terakhir yang kelima adalah lilin Kristus sendiri yang kita rayakan pada malam hari ini dan merupakan puncak dari 4 pekan atau 4 lilin itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, pada malam hari ini kita diajak dengan kita merayakan kelahiran Kristus. Kalau kita juga bisa bercahaya, bisa menjadi lilin. Pertama, kita bisa menjadi lilin harapan di tengah keputusasaan. Kalau ada orang-orang yang putus asa, disitulah kita hadir bagaimana memberikan semangat, di mana memberikan pengharapan bagi mereka yang sedang putus asa. Dan kita diajak untuk menjadi lilin kedamaian,
di tengah perselisihan dan di tengah permusuhan atau pertengkaran. Bagaimana saya menjadi penengah, membawa damai di tengah permusuhan. Lilin yang ketiga adalah kita diajak untuk menjadi lilin sukacita di tengah kesedihan dan kesusahan. Dan yang keempat, kita diajak untuk menjadi lilin cinta di tengah kebencian dan dendam atau iri hati. Inilah kesan Natal, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi kita pada malam hari ini, bagaimana kita membagikan cahaya Tuhan yang kita rayakan pada malam hari ini kepada mereka yang sangat membutuhkan. Kita bisa mulai di dalam keluarga kita masing-masing yang paling kecil, di dalam komunitas kita atau tetangga kita. Bagaimana kita mau menjadi lilin-lilin tadi di tengah hiruk-pikuk dunia dan penderitaan dunia saat ini. Maka pesan Natal atau inti Natal kita pada malam hari ini adalah bagaimana kasih Allah hadir di dalam hidup kita. Inti Natal yang sesungguhnya adalah soal pemberian diri, persembahan hidup. Tuhan telah memberikan hidupnya, mempersembahkan hidupnya melalui lahir di kandang Betlehem menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita, orang berdosa, menderita. Maka kita pun yang mengikuti Kristus, yang menamakan diri sebagai orang Kristen, juga harus bisa meneladani sikap dan teladan dari Kristus yang mau memberikan diri, mau tinggal bersama dengan orang-orang miskin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini seperti Kristus yang mau tinggal dengan kami yang miskin, yang sederhana. Para frater, kenapa miskin? Tahu nggak? Salah satu yang bisa diketahui sekarang miskin kenapa? Sederhana. Apa? Bapak Ibu Saudara-saudari kan yang di luar dari frater ini pakai bajunya macam-macam. Frater ini seragam. Seragam itu tanda kesederhanaan dan tanda kemiskinan, keseragaman. Maka kenapa sekolah-sekolah itu seragam? Supaya jangan ada kesenjangan sosial, lalu menjadi seragam. Lalu yang kaya-kaya juga ya pakai seragam, ada lambang di sini, ada nama di sini. Biasanya kalau bebas, ya nggak mau pasang nama, nggak mau pasang sekolah di sini. Ya, harus seragam itu menjadi kesederhanaan supaya sama, yang ya tidak ada kesenjangan. Ya itulah kenapa frater-frater dan Bapak Ibu seperti Kristus yang ada di tengah-tengah orang yang sangat sederhana ini. Saya beda, ada mungkilan-mungkilannya sedikit. Ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita perayaan malam Natal ini tidak hanya sampai di sini, di altar ini, di ruang ini, tetapi pesan Natal pemberian diri ini juga harus berbuah dimanapun kita hidup. Dan semoga kelahiran Kristus mengubah hidup kita, gaya hidup kita, hati kita, sungguh-sungguh menyembuhkan kita saat ini. Semua sikap dan sifat cara hidup kita yang lama dibarukan kembali dan kita semua disembuhkan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.